Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas flow meter. Kali ini adalah ultrasonic flow meter. Nah, gambar ini adalah gambar yang ultrasonic flow meter yang ada di Bojonegara, Provinsi Banten, yang merupakan alat ukur pipa gas, ya, gas flow meter yang dari jalur SSWJ, South Sumatra West Java. Jadi ini gasnya dari Sumatera untuk Jawa bagian barat, termasuk Banten, Tangerang, dan daerah segitu. Ini Bapak foto di lokasi itu. Nah, apa itu ultrasonic flow meter? Di industri ultrasonic flow meter sering disebut dengan USM. Mereka menyebutnya USM atau ultrasonic meter. Secara umum, USM terdiri dari transmitter, pemancar ultrasonik, dan kemudian receiver, penerima ultrasonik. Perbedaan intensitas gelombang antara transmitter dan receiver ini dipengaruhi oleh besarnya aliran dalam pipa. Ada intensitas, ada juga waktu penerimaan, dan lain-lain. Nah, ultrasonic flow meter, ya, gambarannya, ini ada dipancarkan, kemudian diterima. Nah, ini yang searah. Bisa juga yang melawan arah. Nah, ini semua nanti ada hitungannya, ya. Kalau dipancarkan sekian, diterima bagaimana, ternyata dipengaruhi oleh flow. Ya, baik itu yang memancar otomatis lebih cepat, ataupun yang diterima. Nah, salah satu kelebihan ultrasonic flow meter dibanding misalnya DP atau Coriolis adalah, ataupun yang lainnya, dia non-invasif, ya. Jadi tidak ada material yang mengganggu dalam tanda kutip aliran pipa. Tidak ada di sini, ya. Gitu. Karena tidak ada zat material yang masuk, ya, seperti orifice ada yang di dalam, atau Coriolis kan berarti dia ada tube-nya gitu. Nah, ini perbedaannya, ya, bisa disebut kelebihannya. Untuk memperjelas, mari kita saksikan video ini terlebih dahulu. Silahkan. Inside the ultrasonic flow meter, pairs of sensors are fitted across from each other in the measuring tube. Each sensor can alternately transmit and receive an ultrasonic signal. Simultaneously, the transit times of these signals are measured. The ultrasonic signals are generated with piezoelectric crystals applying a voltage. Conversely, a piezoelectric crystal creates a voltage when an ultrasonic signal impacts the sensor. By increasing the number of sensor pairs, it's possible to accurately detect and mathematically compensate for flow profile distortions over the entire pipe cross-section. When there is no flow, the signal transit times are the same, upstream and downstream. Once the fluid starts to flow in the measuring tube, the ultrasonic signals are accelerated in the direction of the flow and decelerated against the flow. As a result, the ultrasonic signals now have different transit times, less time in the direction of flow and more time against the flow. Therefore, the differential transit time measured by the sensors is directly proportional to the flow velocity in the pipe. Together with the known tube cross-section, the actual flow volume can then be calculated. The greater the flow velocity, the greater the measured time difference between the two ultrasonic signals. For ultrasonic flow measurement, the sensors do not necessarily have to be fitted into the pipe wall. With a clamp-on system, for example, the sensors are fastened directly onto the outside of the pipe. They can be retrofitted at any time without interrupting the process. With clamp-on sensors, the ultrasonic signal is passed directly through the pipe wall and into the fluid. The signal continues through the fluid, is reflected on the opposite pipe wall, and then measured by the second sensor, in this example, with a two-traverse installation. The clamp-on design is unique because flow rates can be measured in very large pipes, up to 4 meters in diameter.
This possibility increases the areas of application, for example in the water and hydroelectric industries. Oke, kita lihat metodenya satu persatu secara singkat saja ini ya. Yang pertama adalah beam drift method. Ini dasar teorinya. Penjumlahan vektor dengan kecepatannya tinggi ya, V di atas 0,1 M, Mach number, M-nya adalah V per C. Nah, nanti kita lihat ini penjelasannya. Nah, seperti ini ya. Ini ada penjelasannya. V ini adalah kecepatan aliran. Ini kecepatan gelombang ultrasoniknya. Nah, ya kan, kecepatan suara. Nah, kalau ini berbeda, vektornya akan berbeda. Nah, prinsipnya begitu ya. Ini makin tinggi, ini makin, dengan ini yang sama ya. Ini akan berbeda. Nah, ini rumus-rumusnya ya. Oke. Kita pindahkan dulu ke sini. Nah, ini rumusnya. Lanjut ya. Nah, ini beam drift method, kita lihat. Nah, ini ada pipa, diameternya, alirannya, transmitter, receiver pertama, receiver kedua, receiver ketiga. Nah, oke, makin tinggi maka yang diterima di setiap receiver akan lebih besar ya, tergantung kecepatannya. Jadi kalau rendah di sini, besar di sini, begitu ya. Oke, nah ini kita lihat banyak rumus-rumusnya, silahkan dipelajari. Nah, blok diagramnya begini. Nah, ini termasuk instrumentasinya di sini ya, elektronik instrumentasinya kita lihat ya. Oke, nah ini amplifier, bit detektor, converter analog AC ya, ini apa namanya, AC/DC ya. Nah gitu, kemudian indikator. Nah ini kalau pancaranya begitu ya, mana yang lebih kencang akan terdeteksi. Nah, ada array transducer jadi lebih pendek. Nah, ini lihat nih. Ini menimbulkan kecepatan, ini menimbulkan kemana arahnya. Nah, ini penjelasan rumusnya. Oke. Kita percepat aja dulu untuk kali ini ya. Nah, ini array transducer juga sama begitu. Multiple reflection. Nah, ini contohnya. Ini pemancarnya. Kalau tidak ada kecepatan, maka akan diterima di sini. Nah, kalau kecepatannya maka akan begitu, makin cepat makin ke sana. Nah, ini tujuannya adalah lebih sensitif ya. Kalau tidak ada refleksi, maka segini kan alat ukurnya ya, resolusinya lah gitu. Nah, kalau ini lebih tinggi resolusinya, jadi lebih teliti. Nah, gitu. Ini juga rumus-rumus yang lain, kita cepat saja ini. Nah, gitu. Oke, nah kemudian ini juga sama ya. Oke, efek Doppler ya, efek Doppler kita ingat ya, dasar teorinya efek Doppler ya, fluida dengan partikel padat syaratnya ya, atau cairan dengan gelembung gas, tapi ini agak jarang di pipa yang disiapkan ya. Oke, agak jarang, tapi nggak apa-apa, kita lihat saja efek Doppler. Ini masih ingat efek Doppler seperti ini. Silahkan diingat-ingat kembali panjang gelombang, frekuensinya. Nah, gini ya. Oke, ini sumbernya, S itu sumber. Nah, ini detektor. Ya, telinganya detektornya atau receivernya. Oke. Kalau kondisi sumber diam, kalau bergerak, ini penjelasannya. Kita cepat saja ya ini. Oke. Nah, ini kalau sama-sama bergerak maka akan ada begini. Sumber bergerak dan detektor diam akan ada begini. Nah, sumber detektor bergerak. Nah, masuknya adalah ke begini. Efek Doppler tuh. Oke, cepat saja. Mungkin, nah ini semua diterjemahkan ke perangkat elektronika nantinya ya. Ada vortex shading method ya, ada penghalang.
Sehingga dari penghalang itu menimbulkan vortex ya. Itu. Nah, jadi dihalangi ini. Tapi adanya penghalang ini sebenarnya malah menghapus kelebihan ultrasonik ya, yang dia non invasif kan, kelebihannya kan begitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai pelajaran saja. Maka kita cepatkan saja ini. Bisa dilihat, nah ini rumus-rumusnya seperti ini. Nah, ini vortexnya ini. Nah, itu vortexnya itu ya, von Karman vortex street. Nah, gitu. Jadi, ini cara ngitungnya. Siklus terjadinya vortex. Percepat saja. Nah, oke. Blok diagram vortexnya begini. Kemudian berikutnya adalah kontrapropagating method ya. Dasar teorinya kecepatan gelombang dipengaruhi kecepatan aliran. Kalau mengikuti arus kecepatan gelombang bertambah, kalau melawan arus kecepatan gelombang berkurang. Nah, ini lebih enak digunakan yang ini ya. Nah, ini rumusnya. Oke. Nah, ini ada yang Z method istilahnya ya. Jadi ini transmitter sekaligus receiver, ini transmitter sekaligus receiver gitu. Yang ke sini berarti makin cepat setara dengan kecepatan alirannya, yang ke sini akan makin lambat ya, proporsional dengan kecepatan alirannya. Cuman ada rumus-rumusnya. Nah, ini rumus-rumusnya ya. Baik, nah ini rumus-rumusnya. Nah, oke, kita nggak memperdalam ke sini. Nah, ada yang tipe V. Kalau tadi Z itu yang langsung ini, kalau ini V begini. Nah, gitu kan. Ini V method. Ada yang W method. Nah, ini berarti untuk lebih teliti. Kira-kira begitu. Nah, ini contohnya ya. Gabungannya ini. Ya, ini yang Z method, ini yang V method. Jadi, yang biru ini searah, yang kuning ini melawan arah. Ini juga sama, yang biru, yang ini yang biru ya, biru searah, yang kuning melawan arah, begitu. Nah, ini dipasang dua trans ini blok diagramnya. Oke, kita singkat saja. Oh, sini matematikanya. Ya, baik, itu saja untuk ultrasonik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ini sekali lagi juga foto di gas ya, flow meter yang di Bojonegara, Banten. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.